bukan punya sendiri. Saudara-saudara, saya sangat bersyukur bisa beribadah bersama dengan saudara. Ini kali pertama saya berada di tempat ini. Biar persekutuan kita di dalam kasih karunia Tuhan boleh kita nikmati dan menjadi satu berkat tersendiri dalam hidup kita. Terima kasih untuk para pelayan yang telah menyiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Karena itu saudara, hari Pentakosta ini memang merupakan hari yang istimewa yang membuat kita bisa berkelanjutan untuk merenungkan firman-Nya. Tanpa pertolongan Roh Kudus mustahil untuk kita bisa mengerti. Karena itu kalau kita hari ini bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus terus menolong saudara dan saya membaca dan mengerti. Biar kasih setia Tuhan menopang kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kepadamu kami bersandar, kami percaya bahwa Tuhan yang menolong menopang kami. Dan terkhusus ketika kami berada di tempat ini, kami menikmati persekutuan yang indah bersama antar jemaat kami yang kau percayakan selama ini. Dan kami boleh bersama-sama dibentuk oleh firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk merenungkannya. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami, membukakan rahasia yang perlu, sangat perlu, dan paling perlu untuk kami jalani dalam kehidupan setiap hari. Apalagi ketika kami tahu bahwa sebenarnya satu-satunya andalan kami yang membuat kami bisa sampai kepada Bapa adalah Engkau sendiri. Yesus Kristus sang jembatan yang membuat kami bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang Kau sediakan untuk kami. Kami bersyukur untuk Yohanes yang telah memberikan kepada kami catatan-catatan yang karena pimpinan Roh Kudus kami pun boleh mengerti hari ini. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 3, saya tadi dengar bocoran dari Pak Sony kalau ini mimbar anyar katanya. Iya, saya Enrayen, bagus ya. Saya mesti hati-hati, tidak sanggup ganti saudara ya. Saudara, Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36. Saya akan bacakan untuk kita. Siapa yang datang dari atas, di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, adalah dari bumi, dan berkata-kata tentang hal-hal di bumi. Siapa yang datang dari surga, adalah di atas semuanya. Ia bersaksi tentang apa yang dilihatnya, dan yang didengarnya, tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Ayat 34, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Siapa saja yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa saja yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya. Saudara, sampai di sini pembacaan firman Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang berbahagia, yang bukan karena hanya mendengar, tetapi melakukan firman-Nya dalam hidup setiap hari kita. Haleluya. Saudara, saya kagum dengan seorang pria yang bernama Tony Rutiman. Dia orang Swiss. Kalau mungkin ada yang pernah kenal dan berjumpa, masih hidup sampai sekarang. Pak Cahyadi mungkin pernah ketemu? Belum pernah ya. Nanti kalau saya ketemu ya, saya juga belum pernah sih. Tapi saya kagum karena apa? Karena kerjaannya, karena pengabdiannya. Dia pantas untuk dijuluki manusia jembatan. Bukan manusia di bawah jembatan, manusia jembatan. Ada kurang lebih 830 jembatan yang dia buat. Di 13 negara, salah satu negara kita ini. Di negara kita saja ada sekitar 60 lebih jembatan. Jembatan yang bukan untuk kita dengan kendaraan, tapi jalan kaki dan sepeda. Di daerah-daerah yang terisolir, yang tidak diperhatikan, yang tidak sanggup bangun. Nah, dia punya donatur yang cukup kuat industri di Argentina yang mensuplai baja,
maupun tali baja yang kemudian dipakai untuk membangun di berbagai tempat di 830 tempat. Setidak-tidaknya 2,2 juta orang penduduk dari berbagai tempat itu menikmati manfaat dari jembatan yang membuat mereka keluar dari tempat yang terisolir. Dari mana mulainya? Waktu dia umur 19, dia waktu itu pagi di sekolahnya SMA, masih di Swiss, dia dinyatakan lulus, lalu sorenya atau malamnya dia berangkat ke Ekuador. Nah di tahun 1987, itu pernah terjadi bencana gempa bumi yang dahsyat, yang hampir meluluh lantakkan Ekuador. Dan dia menemukan ada satu desa yang terisolir dan butuh jembatan. Lalu dari sejak itu dia belajar membuat jembatan. Pernah kuliah di teknik sipil tapi nggak tahan dia. Dia cepat-cepat balik lagi ke Ekuador. Belajar dengan ahli konstruksi baja dari perusahaan yang akhirnya ikut mendukung dia. Saudara, apa yang dia lakukan ini sih? Dia melakukan dengan cinta kasih. Dikatakan cinta itu membebaskan. Itu prinsip dia. Bukan prinsip saya, prinsip dia. Jadi dia melakukan semuanya itu karena cinta. Memang salah satu yang mempengaruhi dia adalah Injil. Salah satu, karena dia juga sangat mengagumi orang-orang baik dengan berbagai macam agama. Tetapi salah satu Injil yang membuat dia menjadi seperti yang dia kemudian lakukan sampai hari ini. Saya tidak tahu bagaimana kekristenannya. Tetapi rasa cinta yang membuat dia mampu mendedikasikan hal yang paling berharga dalam hidupnya, bahkan hampir-hampir separuh hidupnya diberikan untuk orang banyak itu. Saudara, andai kata kita tahu seperti itu, ada seorang pria yang namanya Tony yang merelakan separuh hidupnya untuk 2 jutaan orang kembali ke area normal, maka ada seorang pria namanya Kristus yang bukan cuma separuh hidupnya, seluruh hidupnya, seluruh cinta kasihnya diberikan bukan cuma untuk 2 juta, tapi berjuta-juta, bermiliar-miliar yang tidak terhitung dari dulu sampai yang akan datang, supaya bukan bikin jembatan, tapi menjadi jembatan, supaya bisa sampai kepada Bapa. Ciamik ya, luar biasa. Kita bisa merasakan itu, saudara. Tapi rupanya soal jembatan ini tidak semudah yang kita bayangkan. Tony pun waktu dia, sebentar saya mau tanya, apakah suara ini cukup menggaung buat saudara? Oke, enak didengar ya, oke. Nah saudara, ternyata jembatan tidak segitu gampang terus bisa siap pakai. Tony mengalami itu, salah satunya di tahun 2010 waktu dia mendatangkan sumbangan, catat ya, sumbangan baja, baik konstruksi, baik WF, pipa maupun kabel, itu harus berhenti 2 bulan di Tanjung Priok, karena Bea Cukai minta 170 juta ongkosnya. Kalau enggak Imam Prasojo dan kawan-kawannya mencoba untuk mendobrak dan menteri siapa yang ikut campur untuk memberikan izin, ya mungkin akan sulit untuk membangun banyak jembatan di Pulau Jawa. Saudara, kalau itu Tony, Yesus pun juga ngalamin tapi enggak di Bea Cukai. Tuhan Yesus siap dari sejak awal, diutus Bapa untuk jadi jembatan, siap. Manusianya yang enggak siap, manusianya yang dijembatani yang tidak siap. Saudara, kita melihat apa yang dicatat oleh Yohanes di pasal 3 ayat 32. Ini memang ada 2 Yohanes ya. Yang dicatat dan yang mencatat namanya sama. Yang nyatat Yohanes, Rasul, yang dicatat Yohanes, Pembaptis. Membicarakan apa? Mari kita belajar melihat apa yang dituliskan di sana. Kita akan melihat lebih dulu background-nya dari Yohanes ini. Saudara, Yohanes Pembaptis itu sepupunya Yesus. 6 bulan lebih duluan lahir. Saudara bisa membayangkan seorang yang waktu di dalam kandungan, dia pernah gerunjal, tahu gerunjal ya? Bahasa Spanyol. Apa itu?
melonjak. Ya, melonjak kegirangan. Ada nggak di sini ibu-ibu yang waktu hamilnya anak ibu-ibu melonjak? Istri saya bilang, ini gerak-gerak, ini nendang-nendang, gitu katanya. Ini melonjak kegirangan. Kenapa? Ada yang ingat? Yohanes belum pakai nama Yohanes waktu itu, karena belum keluar ya. Dia melonjak kegirangan di dalam rahim mamahnya, Elizabeth, yang waktu itu Elizabeth penuh dengan Roh Kudus dan perhatikan berjumpa dengan Kristus. Karena berjumpa dengan Kristus maka melonjak kegirangan dan perhatikanlah Yesusnya belum dalam bentuk bayi kan, masih dalam bentuk benih yang masih kecil itu, tapi bisa membuat hatinya, jiwanya Yohanes kegirangan. Kita bisa melihat kuasa Kristus luar biasa, pengaruhnya bagi Yohanes. Dan itu yang mempengaruhi kehidupan seterusnya Yohanes Pembaptis ini. Saudara, kita akan melihat pengaruh itu. Pengaruh dari jembatan yang membuat Yohanes bisa sampai seperti itu. Yang pertama, dia mengagumi Kristus seutuhnya. Ayat 32, saudara. Ini kan laporan. Yohanes Rasul mencatat bagaimana penjelasan Yohanes Pembaptis yang dimulai dari ayat 22 itu ya. Sekarang kita lihat ayat 32-nya. Yohanes Pembaptis mengatakan, ia bersaksi. Yang bersaksi bukan Yohanes Pembaptis, yang bersaksi Kristus. Ia bersaksi tentang apa yang dilihat Kristus dan apa yang didengar Kristus, tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu yang tadi saya bilang. Jembatannya sudah siap, yang dijembatani enggak siap. Saudara, apa sih yang kemudian dilihat, apa sih yang sebenarnya didengar oleh Kristus dan kapan itu? Ini soal yang namanya praeksistensi. Sebelum atau keberadaan Yesus sebelum 33 tahun bersama-sama dengan murid-muridnya atau bersama dengan manusia di bumi ini. Atau lebih tepat kalau belum sampai inkarnasi, prainkarnasi atau praeksistensi. Jadi keberadaan yang sebelumnya dan setelah Yohanes Pembaptis menjelaskan berbagai macam hal antara lain ini, tidak lama dia ditangkap, dipenjara. Dan pada akhirnya dipenggal. Lalu Yesus sebelum semua peristiwa itu terjadi, dia kemudian juga melayani. Jadi saudara, kita bisa lihat ini seperti proyeksi. Seorang Yohanes, sepupunya Kristus, dengan pengaruh Kristus yang luar biasa mengubahkan jiwanya itu. Dia kagum sekali, dia mengagumi Kristus itu, sampai dia bisa dipakai Tuhan sedemikian rupa menjelaskan praeksistensinya. Saudara, kesaksian Yohanes Pembaptis yang dicatat Rasul Yohanes. Ini memang hari ini banyak Yohanes ya. Apa ada di antara saudara yang Yohanes juga? Jadi makin banyak Yohanes ya. Saudara, kesaksian Yohanes Pembaptis yang dicatat Rasul Yohanes tadi sebenarnya menunjukkan bahwa iman kepada Allah yang benar melalui Kristus adalah apa yang dikehendaki Bapa, yang dilihat dan apa yang didengar, praeksistensinya itu. Yang kemudian diulas selama 3,5 tahun Kristus ada di muka bumi ini. Saudara, tapi seperti kata David Platt, penulis dari buku Radikal yang terbit 2010, dia katakan begini, bagi banyak orang hari-hari ini, iman adalah persoalan, perhatikan, selera, bukan kebenaran. Iman pada hari-hari ini bukan persoalan kebenaran, tapi persoalan selera. Oleh karena itu dosa utama adalah mengklaim bahwa keyakinan seseorang benar, yang lain salah. Kebenaran Allah itu sudah di-downgrade-kan menjadi relatif. Maka muncullah banyak pengertian pengajaran yang maunya sendiri, sesukanya sendiri. Semua jadi relatif.
termasuk belakangan yang lagi ngetren Kristen progresif, yang sebenarnya sedang mau menggeser kebenaran itu, kebenaran Allah itu menjadi kebenaran relatif. Sementara kalau kita melihat Kristus menyaksikan kebenaran Allah, itu sifatnya tunggal, mutlak, enggak relatif. Yang relatif kan kita. Kita mudi saudara budi. Mood. Kalau kita lagi seneng, wah ceria. Kalau kita lagi susah, mengertinya firman jadi juga enggak suka. Saya pilih-pilih, kita relatif, Tuhan enggak relatif loh. Tuhan di sana tetap tidak berubah. Jadi saudara, gaungnya kepada Timotius disampaikan oleh Paulus di 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4 yang dikatakan akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Dan mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Relatif zaman sekarang ini. Betul kata Alkitab. Tapi bukan Kristen yang benar itu. Coba sekarang kita ngetes diri kita sendiri. Ketika kita membaca Yohanes pasal 1. Nah, saya mengajak kita melihat dari Yohanes pasal 1. Ketika saudara melihat Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Apakah Bapak, Ibu, dan saudara menemukan bahwa Kristus adalah firman? Ada yang sudah manggut-manggut karena sudah hafal. Ada yang sama sekali nggak bisa menemukan Kristus adalah firman yang dimaksud? Itu sebabnya hari ini kita bersama merenungkannya. Saudara, apa kaitannya Yohanes pasal 1 itu dengan kita? Apa sekedar info atau apa? Apakah kita bisa melihat bahwa Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu juga menolong kita untuk ikut melihat apa yang Yesus lihat pra-eksistensi dan mendengar apa yang didengar Kristus pra-eksistensinya? Saudara, coba kita perhatikan, dijelaskan di situ bahwa firman itu sudah ada sebelum yang lain ada. Firman itu adalah Allah yang menyebabkan segala sesuatu menjadi ada. Bukankah ini senada dengan apa yang dicatat oleh Musa di Kejadian pasal 1? Apa yang kita temukan di Kejadian pasal 1? Mohon perhatikan polanya menulis. Musa waktu menuliskan bagaimana proses terjadinya alam semesta. Musa waktu itu belum ada kan. Waktu Kejadian pasal 1 itu peristiwanya berlangsung, Musa belum ada. Kok dia bisa nulis? Jelas itu karena pekerjaan Roh Kudus. Tapi sekarang kita melihat pola yang dituliskan seizin Roh Kudus bagaimana Alkitab itu mencatat proses Allah menjadikan semesta ini. Mari kita lihat sebentar ya, Kejadian pasal 1. Kalau saudara melihat ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Ayat 6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Ayat 9, berfirmanlah Allah, hendalah air yang di bawah langit berkumpul di satu tempat. Ayat 11, berfirmanlah Allah, dan seterusnya. Polanya, Tuhan menjadikan semesta dengan firman, tepat sekali. Itu berarti sama persis dengan Yohanes 1. Memang firman itu yang bikin. Lalu Yohanes pasal 1 katakan di ayat 14, firman itu jadi manusia. Siapa lagi kalau bukan firman yang jadi manusia itu adalah Kristus. Jadi jelas sekarang, dari sejak di dalam kandungan Yohanes itu sangat mengagumi Kristus. Tapi dia mana bisa ya mengungkapkan itu kalau bukan karena pertolongan Roh Kudus. Saudara, saya jadi ingat waktu saya di dalam kandungan. Mama saya ya sudah Kristen, pergi ke gereja, aktif di komisi wanita, ikut acara wanita. Wanita kalau di gereja itu kan banyak kegiatannya masak-masak, nyanyi kur apa gitu. Jadi saya dari dalam perut itu melihat teman-temannya mama ke gereja. Oh itu datang rajin nih, dari udelnya. Nah, ini imajinasi saudara.
Saya tidak bisa merasakan bagaimana, tapi jelas itu ada pengaruhnya. Apa yang dirasakan oleh orang tua lewat kromosom lalu tinggallah di dalam DNA, kode-kode yang membuat kita jadi memorable ya. Mengingat kembali bagaimana itu, tapi di bawah sadar kita bekerja. Saudara, apakah kemudian kita melihat firman yang menjadikan dari tidak ada ex nihilo itu menjadi semuanya nyata. Dan firman itu menjadi manusia. Tidakkah kita melihat apa yang sedang dikerjakan Kristus menciptakan itu adalah yang dikehendaki Bapanya. Itu yang dia lihat, itu yang dia dengar, itu yang pujian keluar dari Bapa yang mengutus dia untuk menjelaskan semuanya itu. Jadi saudara-saudara, ketika kita mendengar apa yang dikatakan Kristus, maka kita pun sebenarnya sedang mendengarkan apa yang dikehendaki Bapa. Saudara, coba kita perhatikan sedikit saja untuk menguji kita, melihat apakah kita dipimpin untuk melihat seperti apa yang Yohanes lihat akan Kristus. Kenapa terang diciptakan? Atau begini, hari pertama diciptakan apa? Ada yang tahu? Saya sudah menyebutkan jawabannya soalnya. Hari pertama Tuhan menciptakan terang. Hari keberapa Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang? Hari keempat, betul. Ada yang sudah tahu ini. Pasti guru sekolah minggu ya. Oh, tapi guru sekolah minggu nggak ada di sini ya, pakai seragam biru itu. Hari keempat. Terus dari mana terangnya? Kok bisa tahu-tahu ada? Siapa yang mengatakan I am the light? Dari dalam dirinya keluar terang itu. Bayangkan terang yang seperti apa yang mewarnai seluruhnya itu yang diciptakannya. Dan kemudian baru hari keempat ditaruh di benda-benda penerang itu, energi terang ini. Saudara, tapi yang saya mau lihatkan selain hal itu, kenapa Tuhan melakukan terang? Mari kita lihat ayat yang ketiga dari Kejadian 1, saudara, atau 4, 3 dan 4. Jadilah terang. Lalu ayat 4, Allah melihat bahwa terang itu baik, dan ia memisahkan terang itu dari gelap. Tuhan tidak suka gelap, Tuhan sukanya terang. Ini bukan soal fisik. Ini soal proyeksi. Kelak kita jadi anak-anak terang. Mestinya kita tidak bermain-main dan menyukai kegelapan. Sangat indah, saudara. Betapa kita mengeksplor begini, kita melihat apa yang dilihat, apa yang didengar oleh anak dari bapaknya disampaikan kepada kita supaya kita seperti anak itu. Kita jadi adiknya dari Kristus. Memanggil Allah kita itu Bapa, tidak dengan penuh ketakutan, tapi justru dengan kekaguman. Saudara, Kristuslah yang menerangi, energinya itulah yang kemudian mewarnai, dan benda-benda penerang itu untuk menggambarkan pemeliharaan Allah atas semesta ini. Dan sekarang kita pun boleh merasakannya. Saudara, sekagum apakah kita mendengar penjelasan Yesus terhadap Nikodemus. Ketika Nikodemus berbicara dengan dia di pasal 3. Tadi kita baca ayat 31, tapi sekarang ayat 13-nya. Di ayat 13 itu dijelaskan, tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain dari Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sekagum apa kita dengan kalimat Yesus menjelaskan seperti ini? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain dari Dia yang telah turun dari sorga. Itulah yang sebenarnya sedang digemakan oleh Yohanes Pembaptis. Dengan menuliskan catatannya, yang dituliskan catatannya oleh Yohanes tadi, di pasal 3 ayat 31 yang tadi kita baca. Siapa yang datang dari sorga, di atas semuanya. Ini persoalan superioritas Kristus. Dia super di atas segalanya. Saudara, apakah kemudian kita melihat Kristus lebih kagum lagi ketika membaca Yohanes 17 ayat 5? Ini doa Yesus. Tuhan Yesus berdoa supaya Dia diberikan kemuliaan oleh Bapa
dengan kemuliaan sebelum semuanya ada. Praeksistensi bukan? Saudara, Yesus memiliki kemuliaan ilahi sebelum dia inkarnasi. Sebelum dia bersama-sama dengan kita secara fisik di bumi ini. Itu berarti kemuliaannya yang sifatnya kekal, sempurna. Kemuliaan yang seperti ini yang sudah dimiliki sejak zaman sebelum penciptaan itu bersama dengan Bapa. Ini kemuliaan yang ilahi. Jadi Kristus yang superior dan Kristus dengan kemuliaan yang ilahi itu ada pada dirinya. Kagumkah kita kepada Dia seperti itu? Tidakkah kita kagum kepada Allah atau Kristus yang mengalah di dalam hidup kita? Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita juga diwarnai olehnya? Saudara, orang yang menerima kesaksian Kristus dikaruniai kemampuan untuk mengakui Allah yang benar. Inilah tujuan utama dari kesaksian Tuhan Yesus. Dan ini menjadi dasar kehidupan iman kita. Banyak orang beragama, tapi tidak kenal Allah. Termasuk orang ke gereja. Saya pilih ke gereja, karena belum tentu dia kenal Kristus. Kalau ada orang Kristen belum kenal Kristus, apa dia tepat disebut sebagai Kristen? Ke gereja mungkin iya. Seperti tadi pagi saya juga ceritakan, pada waktu tugas PI pribadi, dulu zaman saya masih kuliah di kampus lama Kasin, lalu kemudian saya PI di Gunung Kawi, nah itu ketemu Cim. Terus saya buka traktat, saya tunjukkan Cim, saya mau kenalkan Yesus Cim. Saya kaget karena dia bilang gini, cucu belum lahir, Encim sudah ke gereja. Saya kaget, Encim ke gereja. Jadi gimana Cim ceritanya? Cim berarti sudah kenal Kristus kan? Kok bisa toh pergi ke sini? Terus dia penjelasannya ini. Cucu ini enggak tahu hidup. Memang saya masih sangat yongen. Jadi Cim itu bilang, kalau Yesus meleset, nih yang bisa tolong Cim. Bayangkan, Yesus bisa meleset. Tapi itulah yang dipahami oleh Encim ini, apakah beliau ini mengenal Kristus? Saya tidak berani menghakimi. Saya cari tahu apa jangan-jangan dia orang GKT ya. Enggak, ini tambahan saya ya, jangan terus dicari Encim sopo iki. Saudara, sekali lagi, kalau kita mengenal Allah yang benar, kita akan mempunyai arah hidup yang benar. Kita akan disegarkan, tidak seperti umat Israel yang pada satu masa pernah salah mengenal Allah. Catatannya dalam Keluaran itu betul sekali. Mengatakan gini, buatlah Allah, pakai A-nya besar lagi. Buatlah Allah bagi kami. Dan lahirlah anak lembu emas. Toeng. Bagaimana coba? Apa ini benar sih? Allah lembu emas. Salomo juga, istrinya 700, gundiknya 300. Wah, ini contoh kegagalan. Orang yang diberi hikmat oleh Tuhan, seharusnya takut akan Tuhan. Bojone 700, gundiknya selirnya 300. Ada seorang profesor bilang sama saya, tanya kepada kami, apa artinya gundik? Tidak ada yang tahu gundik. Gundik itu gun dan daudik. Jadi nyolong turu. Gun itu tidur, daudik nyolong. Coba bayangkan berarti pola hidupnya kayak begitu. Salomo, bukan dengan tidak hormat kita melihat ini. Tapi Salomo dibelokkan hatinya kepada ilah-ilah dari 700 istrinya. Karena pengenalan akan Allah yang salah menumbuhkan tabiat yang salah. Kenapa? Karena Allah yang benar akan menumbuhkan kebenaran dalam hidupnya. Kenapa dia bisa kejam sama rekan kerjanya, terhadap karyawannya, bahkan terhadap keluarganya? Apakah dia mengenal Allah dengan benar? Kalau menurut ini, sangat
besar kemungkinan salah mengenal Allah dengan benar. Mungkinkah ia bertumbuh dalam pengenalan Allah, mengenal Allah yang tidak bisa mengampuni? Jadi dia sadis terhadap orang lain, kejam sama orang lain, tegaan karena Allah penghukum. Ada juga mungkin yang takut dihukum sama Allah, maka pola hidupnya jadi seperti Kain. Saudara, ada lagi yang menganggap ilmu pengetahuan paling bertanggung jawab atas hidup dan bisa diandalkan. Karena itu jangan bawa Allah di tengah-tengah menyelesaikan masalah. Mungkin juga orang-orang yang mengenal yang jauh dari desain Allah ini hidup di dalam jiwa kita. Karena itu kita memerlukan tuntunan yang asli, yang orisinil. Dan bersyukur karena Bapa mengutus firman supaya menjadi sama seperti kita. Dan firman itulah yang menyapa kita hari ini, bersama-sama kita belajar dengan bentuk kesaksian Kristus yang dituliskan ini. Saudara, ketika kita mendengar kesaksian Kristus, sebenarnya kita sedang mendengar pengajaran firman Allah, firman Bapa, yang menyingkapkan pribadi Bapa dan apa yang Dia kehendaki. Saudara, kita bukan cuma nonton firman Tuhan, seperti beberapa orang belakangan juga masih ada ya, yang nonton ibadah. Kalau ngejai gini, yuk nonton ibadah, terus dia setel YouTube, terus dia duduk pakai daster, ada yang minum teh, jegrangan sambil makan kacang. Ono loh saudara, ada yang gitu kah di antara kita? Mungkin dulu waktu pandemi kayak kita biasa aja. Tapi tentu kita rasanya risih. Kok gini sih sikap hatiku? Kok gak bisa sih kebayang bahwa saya sedang menemui Tuhan. Bukan berarti Tuhan cuma di hari Minggu. Di dalam setiap harinya kita mestinya punya sikap hati yang sama. Ya bukan berarti tiap hari gak boleh pakai daster ya. Nah, bukan itu poinnya. Tapi sikap kita terhadap Tuhan. Tentu kita mengerti ini. Karena itulah yang dirasakan oleh jemaat Efesus. Pikiran dan perasaan dan pengertiannya itu telah diisi, dipenuhi dengan kebenaran Allah. Saudara boleh mengecek di Efesus pasal 4 ayat 17-19. Pikirannya tidak sia-sia. Pengertiannya tidak gelap. Perasaannya tidak tumpul. Cukup peka kalau salah. Nggak nyalahkan orang lain terus. Dia mengerti, jadi dengan menghidupi firman Kristus, maka hidup kita itu akan terantisipasi untuk tidak jatuh ke tempat yang sama. Oh berarti boleh ke tempat yang lain? Ya boleh. Kenapa? Karena kita rapuh. Karena kita tidak bisa selalu berada dalam kebenaran kan. Kita mungkin, yang ini saya sudah bertumbuh, tapi di tempat yang lain saya masih gagal. Atau mungkin di tempat ini saya masih gagal, tapi saya mau menguranginya. Saya mau Roh Kudus menguranginya. Saya minta Roh Kudus memurnikan saya. Nah itu mestinya dalam kesehariannya begitu. Ketika Kristus menjadi jembatan untuk kembali kepada Bapa, maka kita akan mulai bisa mengagumi Allah kita secara utuh, Kristus secara utuh. Kita menghidupi apa yang diajarkan Kristus dalam keseharian kita. Dan melihat hidup bukan murka Allah. Saudara, siapa yang percaya kepada Kristus dikatakan tadi di ayat 36, dia beroleh hidup kekal. Apa itu hidup kekal? Setelah nanti mati. Bukan. Jawabannya di Yohanes 17 ayat 5. Saya bacakan ya. Yohanes 17 ayat 5, saudara, saya berharap kita bisa ingat-ingat. Ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Bukan soal mati terus hidup lagi, bukan. Mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Lalu yang kedua, mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hidup kekal itu bukan cuma soal pindah tempat. Bukan. Itu mengenal Kristus, mengenal Allah yang benar. Sejak kapan? Sejak kita mempercayai Kristus. Mau buktinya?
Ya kita sekarang ini, buat apa kita datang ke sini? Apa memang kita nggak ada kerjaan, terus mau ngumpul di sini? Kan tentu enggak. Kok Bapak Ibu mau rela datang pergi ke sini? Ya saya mau jadi anak Tuhan yang benar. Itu berarti Bapak Ibu sedang memulai hidup kekal. Mungkin sudah bertahun-tahun yang lalu saudara mempercayai Kristus. Contoh yang Alkitab jelas tunjukkan adalah penjahat di kayu salib itu. Hari ini juga engkau bersama dengan aku. Waktunya memang pendek, cuma beberapa jam. Tinggal di bumi. Tapi seterusnya dia memang melanjutkan bersama dengan Bapa dan Kristus di sana. Saudara, jadi ini bukan soal hal besok, tapi ini hidup yang sangat berkualitas. Ada damai, ada keterbukaan, tidak ada kecurigaan, tidak ada ketakutan. Satu kondisi hidup berkualitas yang senyap dari hal-hal negatif dan kejahatan. Itulah hidup kekal. Karena mengenal Allah, hidupnya benar. Karena mengenal kebenaran, hidupnya punya tabiat yang benar. Maka hidupnya penuh dengan kedamaian, keterbukaan, tanpa curiga, tanpa ketakutan, tidak ada unsur negatif, tidak ada kejahatan. Seindah aslinya. Tidak sempurna, kadang gagal, tapi hidup lagi, bangkit lagi. Saudara, tadi saya ngelihat di IG itu ada ditemukan, bukan ditemukan kalau kita melihat di sana di padang gurun, itu ranting yang berputar, kena angin berputar terus gelinding. Itu disebut resurrection plant. Tanaman yang bisa bangkit. Ini kering betul. Ranting ini kering betul. Bentuknya kayak bola karena dia terdiri dari beberapa lembar. Karena dia sudah lama gelinding, jadi akhirnya membentuk seperti bola. Ketika tiba di seperti genangan air, saya tidak percaya yang kering itu bisa bergerak. Terus tumbuh. Terus turun hujan, dia mulai mekar. Tapi begitu terik lagi, dia menyusut lagi, ngelinding lagi. Jadi disebut tumbuhan yang bisa bangkit. Saudara, saya bayangkan kita jadi anak Tuhan. Waktu kita mungkin capek, waktu kita mungkin rasa tidak kuat lagi. Kita bukan merasa sudah frustrasi. Di sini letaknya. Kristus menghidupkan kita kembali. Kristus memberikan kepada kita harapan yang baru. Saudara, karena itulah maka Tuhan ingin menunjukkan bahwa ketika akhir dari semuanya yang dijelaskan Yesus sebenarnya adalah penghakiman. Yang setia, yang percaya, melihat hidup. Yang tidak kedua-duanya itu tidak percaya, tidak setia. Dia melihat murka Allah. Saudara, di beberapa episode kehidupan ada juga sih cicipan murka Allah. Misalnya orang-orang Israel yang sudah membuat patung lembu tadi. Kita tahu mereka harus makan atau minum hancurnya sisa dari anak lembu yang dihancurkan itu. Dan itu ada unsur murka Tuhan. Saudara, mungkin ada konsekuensi dari ketidaksetiaan kita akan kebenaran. Lalu kita harus memikul sanksi itu. Tapi lihatlah di dalam Alkitab, orang yang pernah membunuh saudaranya, Kain, membunuh Habil, pada waktu dia dihukum, dikutuk Allah, dia ketakutan setengah mati. Di tengah ketakutannya dia memohon supaya bukan dia meminta jalan keluar, tapi dia bilang, aku tidak akan sanggup menahan ini, terlalu berat. Terus apa yang dilakukan Allah? Aku memberi tanda kepadamu, tanda perlindungan. Tidak dijelaskan tanda perlindungannya seperti apa, tapi yang jelas dia tidak akan dibunuh. Saudara, itu menandakan di tengah hukuman konsekuensi dosa, Tuhan menyertakan kasih karunia yang membuat tetap hidup. Indah sekali. Tidakkah kita kagum, saudara? Jadi kalau Kristus adalah jembatan bagi kita, sekarang saatnya untuk kita merefleksikan.
3 pertanyaan ini biar kita ingat-ingat. Kagumkah kita akan superioritas Kristus dengan kemuliaan asalinya yang membuat segala itu ada dan dialah Tuhan kita? Sejauh apa yang kedua? Kita menghidupi kesaksian Kristus dalam pikiran, perasaan maupun pengertian. Dan yang terakhir, percayakah bahwa semenjak kita mempercayai Kristus, sebenarnya kita sedang memulai, atau yang sudah lama percaya, sudah memulai hidup kekal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu sudah selesai disampaikan. Biarlah tinggal pilihan kami untuk melewati jembatan itu, dan jalan menuju kepada Bapa, atau kami tetap berada di seberang dan kami tidak mau berubah. Kalau toh ternyata kami di tengah perjalanan di atas jembatan itu, kami ada ketakutan. Bukankah tangan-Mu terlalu kuat untuk melindungi kami? Bukankah kehangatan-Mu terlalu banyak cukup untuk menghangatkan kami? Tuhan, biarlah kami terus berjalan di atas jembatan ini. Dan Kristuslah sang jembatan sejati itu, yang membuat kami makin hari makin berani melewatinya sampai Tuhan memanggil. Karena kami sudah berjalan di atas jembatan hidup kekal. Amin. Selamat Bapak Ibu untuk melewati jembatan. Dan biarlah kasih setia Tuhan yang terus menopang Bapak Ibu di dalam kehidupan setiap harinya. Amin.